Sosmed itu emang racun ya. Gara-gara iklan dari smartwatch M4 ini sering muncul di Facebook, di Instagram saya, lama-lama mau ndak mau penasaran kan. Ini ada smartwatch, harga ndak lebih dari 100.000. Kira-kira modelnya seperti apa ya? Kemudian kalau ada yang tanya ini brandnya apa, dari hasil penelusuran saya, banyak sih brand yang menawarkan seri M4 ini. Hanya saja kalau dilihat dari segi harga, kemudian deskripsi, pada dasarnya ya sama aja barangnya. Jadi saya pilih salah satu secara random tanpa melihat brand, yang penting serinya sama. Penampakan dusnya sih biasa aja ya. Tanpa logo brand, hanya ada tulisan Smart Bracelet, kemudian ada gambar jam, ada tulisan M4 besar. Di samping boxnya pun kita hanya bisa lihat ada beberapa icon di sini yang mungkin merupakan fitur-fitur unggulan dari jamnya ini. Oke, lanjut. Kita buka, kita lihat kira-kira isinya apa aja ya. Dan ternyata isinya hanya ini saja. Kalau kita lihat di sini ada kertas panduannya. Ini memiliki dua bahasa, Mandarin dan bahasa Inggris. Ya, tulisannya kecil-kecil sekali ya. Mungkin kalau Anda baca perlu kaca pembesar mungkin ya. Ya, kita tidak berharap banyak juga sih dari kertas panduannya. Untuk braceletnya dari beberapa varian saya sengaja pilih yang warna merah. Ini kalau saya rasakan sih bahannya seperti dari karet gitu. Mungkin harusnya sih enggak panas ya dan tidak mengganggu saat kita beraktivitas. Kemudian ini ada jamnya. Nah, yang kita lihat ini adalah bagian sensor tubuhnya. Seperti ini penampakannya. Kemudian di baliknya ini ada layar utama yang besarnya hanya 0,96 inci dan sebuah tombol utama. Barang terakhir yang tersisa, nah ini adalah klip chargernya. Mungkin kalau dilihat ini tidak ada adaptor, tidak ada apa ya, memang untuk pembeliannya tidak disertakan adaptornya. Jadi kita diminta untuk menggunakan mungkin adaptor dari HP ataupun mungkin dari colokan yang memang sudah memiliki port USB di dalamnya. Di bagian jamnya, nah kita lihat ada dua buah ini seperti ada tembaga. Nah ini nanti akan kita hubungkan dengan klip. Kayak kita slide seperti ini dan ya memang seperti inilah nanti kita chargingnya. Ini kita taruh di adapter atau di colokan yang kita punya. Ini memang masih belum menyala karena masih baru dan sepertinya baterainya juga masih nol. Ini saya coba, oke, tidak menyala. Jadi mungkin ada baiknya kita charge dulu sebentar sebelum kita bahas lagi jam lebih lanjut. Di bagian belakang boxnya kita lihat ini ada spesifikasinya, ini ada power inputnya, kemudian ada berapa besar displaynya, waterproof, waktu kerja, waktu standby, dan ini bisa dikoneksikan dengan Bluetooth juga ya. Nah, untuk charging metodenya seperti yang kita sudah tampilkan tadi di depan, ini menggunakan charging clip. Dan katanya ini support untuk Android versi 4 ke atas atau iOS di atas versi 8,5. Jadi ini jamnya sudah saya isi daya sedikit, kita coba nyalakan. Untuk menyalakannya kita tekan tombol utama. Kalau nyala begini baru terlihat kan, kalau misalnya layarnya itu tidak penuh dari atas sampai bawah, tapi hanya sebagian ini aja. Jadi layarnya memang seperti yang ada di deskripsi, yang ukurannya hanya 0,96 dengan tipe TFT. Ya sesuai lah dengan harganya. Untuk layarnya sudah dipastikan ini bukan layar sentuh, jadi ini hanya tampilan biasa. Untuk pengendaliannya kita tetap harus menggunakan tombol di bawah ini untuk melakukan navigasi ke menu-menu di dalamnya. Beralih ke fitur yang dimiliki oleh smartwatch ini, fitur yang paling umum yaitu adalah menampilkan jarak yang sudah kita tempuh atau langkah yang sudah kita kerjakan. Ada fitur untuk menampilkan detak jantung, kemudian ada juga fitur untuk menampilkan berapa jumlah kalori yang sudah kita bakar pada saat kita melakukan lari atau skipping atau sit up. Tapi yang perlu diingat bahwa ini tidak tersimpan di dalam smartwatch ini. Fitur-fitur lain seperti pesan, kemudian untuk pencatat tidur, cuaca, kemudian ada musik. Ini semua terhubung dengan aplikasi yang sudah kita install di dalam smartphone kita yang nanti akan dihubungkan ke smartwatch ini dengan menggunakan Bluetooth. Kalau kita amati, benernya sih sebenarnya kayak di smartwatch ini banyak-banyak fitur yang fungsinya itu mengontrol aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Contohnya seperti kamera untuk shutternya atau mungkin musik hanya sekedar untuk menyalakan atau mengganti lagu. Ada device reset dan kemudian ada QR code yang fungsinya sebagai link aplikasi dari smartphone ini, kemudian fitur untuk mematikan smartwatch ini.
Iseng-iseng saya coba feature untuk detak jantung, ya kalau dilihat saya sendiri jujur agak kurang percaya dengan hasilnya. Masa sih alat dengan harga segini ini bisa akurat? Sementara kalau kita lihat untuk perawatan kedokteran, per masing-masing alatnya harganya lumayan loh. Beneran ini. Sekarang kita ngomong perkara aplikasinya. Jadi ini aplikasinya namanya FitPro. FitPro ini merupakan aplikasi yang menjembatani antara smartwatch kita dengan smartphone kita. Jadi apa yang diukur oleh smartwatch atau yang diukur oleh smartphone kita akan bisa ditampilkan di smartwatch ataupun sebaliknya. Nanti juga akan meminta permission secara khusus fungsinya untuk menampilkan notif dari HP ke smartwatch kita. Yang terakhir Anda perlu ketahui adalah entah kenapa Bluetooth dari smartwatch ini sepertinya kurang stabil ya. Jadi kadang suka connect, kadang suka menghilang sendiri, dan kadang agak susah untuk disambungkan dengan HP kita. Oke, jadi ini dulu review smartwatch M4. Terima kasih sudah menonton. Bila review ini membantu, jangan lupa di like, dan bila Anda suka dengan channel ini dan tidak ingin ketinggalan info-info selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Nekat Beli.